Mobil batubara tabrak gerbang kota Prabomulih. Mantan Ketua Bawaslu Oku Timur ditetapkan sebagai tersangka. Perahu burung Garuda juara pertama Lomba Perahu Hias. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada malam hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi malam ini, pemirsa. Gerbang Selamat Datang Kota Prabomulih yang berada di Jalan Jenderal Sudirman roboh ditabrak mobil truk kontainer pengangkut batu bara dari Lahat tujuan Kota Palembang. Meski dilarang melintas, diduga masuknya mobil angkutan batu bara mendapatkan pengawalan dari oknum tertentu. Video amatir milik warga memperlihatkan kondisi mobil kontainer pengangkut batu bara tanpa nomor polisi tertimpa beton gerbang kota usai menabrak gerbang tersebut. Sopir mobil, Khafi, 26 tahun, mengaku sudah sering melintas dalam kota meski ada petugas yang berjaga. Beruntung dalam insiden tersebut tidak menelan korban jiwa meski bagian depan mobil tertimpa beton. Pejabat Wali Kota Prabomulih Elman meminta pertanggungjawaban pihak perusahaan serta akan kembali membangun gerbang di lokasi air mancur dan Tugu Nanas agar mobil besar tidak kembali masuk ke dalam kota. Jadi dari Kapolres langsung turun. Langkah-langkahnya pertama kita membersihkan ini dulu supaya untuk aktivitas lalu lintas lancar. Yang kedua nanti hari ini juga kita akan menghitung berapa kerugian. Nanti dari pemerintah juga kita sikapi, nanti akan segera untuk kita bangun baru, bukan perbaiki. Kapolres Prabomulih AKBP Endro Arwibowo mengatakan telah mengamankan sopir mobil kontainer milik PT FMS. Untuk sementara, akses lalu lintas dialihkan ke jalan lingkar hingga evakuasi mobil dan gerbang selesai dikerjakan. Sekitar jam 02.00 waktu Jawa Barat langsung mengamankan pengemudi, kemudian langsung dibawa ke kantor Lantas Polres Prabomulih. Nah, di langkah-langkahnya kami sudah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, kemudian berkoordinasi dengan pemilik ataupun pihak perusahaan dan sudah sambung tadi pagi juga dengan Bapak Kadisub Kota Prabomulih sudah berkoordinasi. Dan tentunya kepada yang bersangkutan kita tetap akan melakukan penyelidikan terkait dengan Gerbang Kota Prabomulih yang berada di Jalan Jenderal Sudirman dibangun pemerintah agar kendaraan besar dan melebihi tonase tidak melintas ke dalam kota. Namun sayangnya meski dilarang, masih ada saja kendaraan berat dan bertonase besar masuk kota menggunakan jasa pengawalan. Dari Prabomulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Tiga 30 keluarga kehilangan tempat tinggal setelah rumah milik mereka di Kelurahan 10 Ilir ludes terbakar. Kebakaran terjadi akibat ulah ODGJ. Warga korban kebakaran berharap adanya bantuan dari pemerintah. Warga Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan 10 Ilir Palembang pada Jumat siang panik saat terjadi kebakaran di pemukiman padat penduduk. Warga dibantu petugas pemadam kebakaran berjibaku berusaha memadamkan api yang membakar rumah warga. Menurut warga, api berasal dari salah satu rumah warga yang diduga ODGJ yang bermain korek api. Korban rumah terbakar mengatakan melihat api membesar dari rumah yang ada di belakang rumahnya. Lalu api langsung merambat ke rumahnya dan tak ada barang yang bisa diselamatkan kecuali beberapa surat berharga. Iya, dari rumah tadi tuh yang nunggunya agak stres. Api tadi tuh pas kami nak masuk api lah besar. Dajak lagi dari belakang tuh api lah besarnya Pak. Dajak lagi gitu nak nyiramnya. Iya. Ini Bu, barang-barang yang kita selamatkan apa Bu? Cuman nak kata tembek, cuman yang tembek perlu kakak.
Akibat kebakaran tersebut ada 10 rumah yang terbakar yang dihuni 30 kepala keluarga. Tiga nih kurang lebih 30-an, hampir 30. 30 kakak Pak ya? 10 rumah yang kena 30 kakak? Iya. Oh ya. Harapannya untuk pemerintah Pak? Ya kalau bisa ada bantuan untuk warga-warga yang kena dampak ini. Karena habis, kartu bentuknya habis. Yang terebut lagi Pak. Para korban kebakaran berharap bantuan dari pemerintah dan dermawan agar dapat membangun kembali tempat tinggal mereka. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur kembali menetapkan tersangka baru terkait kasus korupsi dana hibah Pilkada Oku Timur tahun anggaran 2019-2021. Tersangka baru tersebut berinisial AG, Ketua Bawaslu Kabupaten Oku Timur periode 2018-2023. Mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Oku Timur berinisial AG resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur dalam kasus dana hibah Pilkada Kabupaten Oku Timur. AG diduga terlibat dalam penyelewengan dana hibah senilai 16,5 miliar rupiah yang menurut BPKP Sumsel menyebabkan kerugian negara sebesar 4,6 miliar rupiah. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur, Aditya, mengatakan jika peran mantan Ketua Bawaslu Oku Timur tersebut yaitu menandatangani SK Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD dan fakta integritas dana hibah, serta surat pertanggungjawaban mutlak terhadap penggunaan dana hibah. Kemudian AG memerintahkan dan mengarahkan koordinator sekretaris Bawaslu dan bendahara untuk menggunakan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan peruntukan NPHD, serta turut menerima aliran dana hibah Bawaslu untuk kepentingan pribadi. Menetapkan Saudara AG selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Oku Timur periode 2018-2023 sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap penggunaan dana hibah pelaksanaan kegiatan Pilkada Kabupaten Oku Timur pada Bawaslu Kabupaten Oku Timur tahun anggaran 2019 sampai 2021. Yang bersangkutan menandatangani naskah perjanjian hibah daerah, NPHD, dan fakta integritas dana hibah, serta surat pertanggungjawaban mutlak terhadap penggunaan dana hibah. Dari Oku Timur, Catmiko Francisco, iNews melaporkan. Pemirsa HD, kukukan tim pemenangan Sematang Borang, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Publik di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi salah tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Dimanakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa? kita bisa kena interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya, ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, nanti walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun nanti dibuktikan. kali ya. Interupsi hanya di iNews.
iNews Premium Sports. Calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Ci Ujang terus memperluas pembentukan tim pemenangan ke seluruh daerah. Kali ini Herman Deru melantik tim relawan dan posko pemenangan HDCU di Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. Kedatangan Herman Deru ke posko pemenangan HDCU di Sematang Borang, Palembang disambut langsung oleh relawan serta tim pemenangan. Sebelum meresmikan posko pemenangan HDCU, Herman Deru terlebih dahulu melantik relawan dan tim pemenangan. Menurutnya, untuk menjadi pemenang harus melalui 3 tahapan. Tahapan pertama harus sangat dikenal, kedua disukai, dan ketiga harus dipercaya. Herman Deru berterima kasih kepada relawan dan tim pemenangan dengan keikhlasan hati bersama berjuang meraih kemenangan pada Pilkada Gubernur Sumatera Selatan yang tidak lama lagi akan segera dilaksanakan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang membahagiakan kita. Amin. Hanya bahagia saat ini saja, tapi bahagia karena kita bisa meraih kemenangan atas perjuangan kita yang diridhoi oleh Allah SWT. Demikian, terima kasih. Setelah melantik relawan dan tim pemenangan HDCU, Herman Deru meresmikan posko pemenangan dan kantor yayasan IAG Yingde. Dari Palembang, Yudo Handoko, iNews melaporkan. Sementara itu, suasana haru menyelimuti pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Hengki Irawan Al-Kadri, di hadapan Komisioner KPU, Bawaslu. Ketua Partai Pengusung Hengki Irawan sungkem mencium kaki dan memeluk erat ibunda tercinta. Momen haru terlihat saat Hengki Irawan, calon Bupati Oku Selatan yang akan maju berpasangan dengan Cawabub Al-Kadri, melakukan ritual sungkem dengan mencium kaki, memeluk erat dan mencium ibu tercinta di hadapan semua yang hadir di KPU Oku Selatan. Hengki Irawan juga melakukan hal yang sama kepada istri tercinta yang hadir mendampingi dirinya saat menyerahkan berkas pendaftaran sebagai calon Bupati Oku Selatan, didampingi oleh calon Wakil Bupati Al-Kadri. Hengki Irawan mengatakan sungkem sebagai wujud meminta doa restu kepada kedua wanita tersebut. Menurut pengusaha batubara asal Kalimantan ini, Bupati dan Wakil Bupati Oku Selatan akan dihadapkan dengan tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan nasib 400.000 lebih rakyat di kabupaten ini. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada pemimpin Oku Selatan yang dahulu yang sudah berkontribusi dalam membangun. Dirinya bersama Cawabub Al-Kadri bertekad memberikan kemajuan dan pemerataan pembangunan di Oku Selatan. Kita bertanggung jawab terhadap nasib daripada 400.000 lebih jiwa masyarakat Oku Selatan. Maka perlu adanya restu orang tua supaya kita tidak berbuat salah, agar kita tetap berniat ikhlas, tulus, dan amanah menjalankan tugas ini. Bukan hanya sekedar mencalonkan diri atau jadi bupati. Sebelumnya, ribuan warga menggunakan motor, mobil pribadi, dan 3 kendaraan bus besar mengiringi Hengki Irawan Al-Kadri menuju KPUD Oku Selatan. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Dari Kota Pagar Alam, Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam melaksanakan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam. 3 pasang bakal calon telah mendaftar dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Hari pertama tanggal 27 Agustus 2024, KPUD Kota Pagar Alam menerima pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Happy FC. Di hari kedua pendaftaran tanggal 28 Agustus 2024, KPU kembali menerima pasangan Ludi Oliansyah dan Berta. Serta di hari terakhir tanggal 29 Agustus 2024, KPU menerima pendaftaran pasangan Alpian Maskoni dan Alfikriansyah.
Ketua KPUD Kota Pagar Alam, Ibrahim Putra mengatakan penerimaan pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam dimulai pada 27 Agustus 2024 dan berakhir pada 29 Agustus kemarin. Penerimaan pendaftaran berlangsung selama 3 hari. 3 bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam mendaftar ke KPU Pagar Alam. Ketua KPU Ibrahim mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama TNI Polri dan pemerintah, sehingga pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota berjalan aman dan lancar. Pendaftaran pencalonan wali kota dan wakil wali kota Kota Pagar Alam. Dan alhamdulillah pada tadi jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, pasangan calon Alpian Maskoni dan Auki Kriansa sudah menyerahkan berkas pencalonnya ke kantor KPU. Jumlah calon yang sudah melapor ke kantor KPU Kota Pagar Alam jumlah 3 pasang calon wali kota dan wakil wali kota. Sementara itu, Kapolres Kota Pagar Alam AKBP Erwin Arasgenda mengatakan pengamanan berlapis dilakukan untuk mengamankan tahapan Pilkada Kota Pagar Alam. Pengamanan wilayah Kota Pagar Alam bersama Forkopimda dalam hal ini TNI dan pemerintah kota yang juga diwakili oleh Yusuf dan Satpol PP, kami fokus mengamankan Kamtibmas yang ada di Kota Pagar Alam dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ini sudah melakukan melewati rangkaian proses tahap awal, yaitu pengamanan pendaftaran pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Pagar Alam pada 2024-2029. Ketiga calon kepala daerah tersebut telah mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Dari Pagar Alam, Yudi Fahman, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi perahu burung Garuda juara pertama Lomba Perahu Hias di Kota Palembang. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Membantu Kabupaten Banyuasin dalam menjaring bibit sepak bola berbakat sejak dini, Kepala Sekolah SD Negeri 12 Betung menggelar turnamen mini soccer tingkat SD sekecamatan Betung, Banyuasin. Turnamen mini soccer ini diikuti sejumlah sekolah dasar yang berada di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin.
Turnamen mini soccer cukup meriah, anak-anak menunjukkan kemampuan mereka dalam mengolah si kulit bundar untuk mengecoh lawan-lawannya demi memenangkan pertandingan. Kaki-kaki mungil anak-anak bergerak lincah meski kadang tidak beraturan dan saling berbenturan ketika memperebutkan bola, baik untuk mencetak gol maupun mempertahankan gawang agar jangan sampai kebobolan. Turnamen ini terlaksana berkat kerjasama semua pihak yang peduli pada dunia pendidikan dan olahraga, sekaligus mencari bibit baru yang berpotensi untuk dijadikan cikal bakal atlet yang mewakili Kabupaten Banyuasin dalam berbagai turnamen. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang, tahun 2005 lebih meriah lagi, kerjasama dengan seluruh kepala sekolah yang ada di Kecamatan Betung. Mudah-mudahan ke depan ini agenda untuk di Kecamatan Betung. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat baik menurut penilaian saya, karena di sini kesempatan atau momen untuk mencari bakat minat siswa, terutama di acara mini soccer. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa nilai positif dan menjadikan siswa-siswa khususnya SD, siswa SD menjadi berprestasi di masa depan. Turnamen serupa direncanakan menjadi agenda rutin di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi rezeki tersendiri bagi perajin perahu di Kota Palembang. Bahkan perahu hias burung Garuda yang dibuat oleh Mardian, warga 35 Ilir Palembang, berhasil meraih juara pertama pada lomba perahu hias. Ratusan perahu hias memenuhi sepanjang Sungai Musi dari Jembatan Musi 6 hingga Jembatan Ampera Palembang pada Minggu kemarin saat mengikuti lomba bidar dan perahu hias. Salah satu perahu hias yang dibuat oleh Mardian, warga 35 Ilir Palembang, berhasil meraih juara pertama. Perahu hias yang dibuat selama 15 hari tersebut dibuat menyerupai burung Garuda dengan ekor, sayap, dan kepala Garuda yang besar. Mardian tidak mengira hasil karyanya menjadi peringkat pertama pada acara lomba perahu hias peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 kali ini. Untuk menghasilkan satu perahu bidar dilengkapi dengan aksesoris, Mardian mengaku cukup banyak merogoh kocek, bahkan harus mencari penyandang dana agar dapat memperindah perahu hias sebelum dipentaskan dalam perlombaan bergengsi tersebut. Sudah tradisi ini, sudah tradisi biasa setiap tahun kan. Apalagi acara 17 Agustus ada perahu hias, ada bidar. Prosesnya bikinnya kita di daratan dulu. Jadi bikin darat, pagar, kayak apa, patung atau segala macam, minimalis. Selesai dari situ, seminggu kapal datang, baru kita ngiasi di sungai. Kementerian Pariwisata memasukkan lomba perahu hias dan bidar dalam kalender tahunan kementerian sehingga menjadi salah satu event nasional untuk menggait wisatawan. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bundesliga live, iNews Premium Sports.